Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya di pagi kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Pak Ahmad Rasid Anwar, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pagi kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN, yang mana tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini ialah untuk mengetahui pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama, serta bentuk-bentuk dari kerjasama. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu kerjasama? Kerjasama ialah terjalinnya hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Jadi, dalam kerjasama ini terdapat dua pelaku atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan yang telah ditentukan. Lalu, apa saja sih yang menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama? Faktor pendorong terbentuknya kerjasama yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam yang terdapat di beberapa negara ini dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu, faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Itulah beberapa faktor pendorong terbentuknya kerjasama. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam terbentuknya kerjasama. Faktor penghambat dalam terbentuknya kerjasama yang pertama adalah perbedaan ideologi. Seperti yang kita ketahui, terdapat berbagai macam ideologi yang berada di negara kawasan ASEAN. Salah satu contohnya adalah ideologi yang dianut oleh negara kita, yaitu Pancasila. Namun, faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Lalu, faktor penghambat yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi baik di dalam negeri maupun antar negara ini dapat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga hal tersebut akan menghambat terbentuknya kerjasama. Faktor penghambat yang ketiga adalah kebijakan protektif. Yang dimaksud dengan kebijakan protektif ini ialah suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak dari kebijakan ini juga akan mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga akan menghambat kerjasama yang terjalin. Faktor penghambat terbentuknya kerjasama yang terakhir adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama memang dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara-negara di dunia. Namun, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Dari perbedaan kepentingan inilah dapat menghambat terjalinnya kerjasama yang harmonis. Bentuk-bentuk kerjasama yang ada di kawasan ASEAN
Bentuk kerjasama yang dilakukan yang pertama ialah di bidang sosial dan budaya. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam bidang ini bertujuan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ini antara lain ialah dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, lalu membantu kepada kaum pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, serta pertukaran budaya dan seni. Lalu, bentuk kerjasama yang kedua adalah di bidang politik dan keamanan. Kerjasama dalam bidang ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Bentuk kerjasama ini menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian di ASEAN. Bentuk dari kerjasama ini ialah bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, konvensi tentang pemberantasan terorisme, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Bentuk kerjasama terakhir adalah di bidang pendidikan. Bentuk kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Bentuk dari kerjasama ini adalah ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. ACT ialah organisasi perkumpulan guru di kawasan Asia Tenggara. Lalu, bentuk kerjasama yang lainnya adalah penawaran beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar antar negara, serta olimpiade di bidang pendidikan. Sekian untuk materi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.